Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Setiara Ineva. Saya dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan dengan NIM 2104113853 pada kelompok 4 hari Jumat dengan sesi kedua, dan asisten dosennya yaitu Muhammad Irfan Syahputra. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi modul 3 yaitu bentos dan nekton. Untuk mengetahui penjelasan dari materi bentos dan nekton, silahkan ditonton video ini. Bentos adalah organisme dasar perairan baik berupa hewan atau zoobentos maupun tumbuhan atau fitobentos yang hidup di permukaan dasar maupun di dalam dasar perairan. Berdasarkan kebiasaan hidupnya, organisme bentos dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu infauna dan epifauna. Infauna adalah organisme bentos yang hidup menetap di dalam sedimen atau substrat. Contohnya pada kelas Divalva dan Polyphyeta. Sedangkan epifauna adalah organisme bentos yang hidupnya di permukaan sedimen atau substrat. Contohnya pada kelas Crustacea dan larva serangga. Bentos berdasarkan ukuran tubuhnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, makrobentos adalah kelompok bentos yang berukuran kurang dari 2 mm. Yang kedua, meibentos adalah kelompok bentos yang berukuran 0,2 sampai 2 mm. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu mikrobentos adalah kelompok bentos yang berukuran kurang dari 0,2 mm. Pada praktikum kali ini, metode yang digunakan adalah metode tangkap segera, dan alat yang digunakan untuk mengambil sampel bentos seperti Van Vliet atau paralon, kedua plastik sampel, ketiga saringan bentos, keempat cawan petri, kelima mikroskop dissecting, dan yang terakhir, yang keenam, yaitu buku identifikasi. Pada praktikum bentos kali ini, untuk pengambilan sampel, alat yang kita butuhkan yaitu pipa paralon atau juga bisa dengan botol yang sudah dibolongin bagian atasnya dan bagian bawahnya, dan kemudian yaitu plastik sampel yang digunakan untuk memasukkan sampel ke dalam plastik sampel nanti. Nah, selanjutnya kita tancapkan botol atau pipa paralon ke dalam sana, kemudian diambil sampelnya, tutup bagian atasnya. Setelah didapat, lalu kita masukkan ke dalam plastik sampel. Setelah didapatkan plastik sampel, kemudian kita masukkan formalin sebanyak 10%. Selanjutnya dibawa ke laboratorium. Selanjutnya, kita akan melakukan penyaringan sampel bentos dengan menggunakan saringan bentos yang berukuran 30 sesuai standar UU. Nah, pertama, masukkan sampel bentos ke dalam penyaring bentos seperti ini. Setelah itu kita saring sampai dapat sampel bentos dengan menggunakan air. Setelah kita mendapatkan sampel bentos, lalu kita masukkan sampel bentos ke dalam cawan petri. Setelah kita dapatkan sampel bentos tadi yang sudah kita saring dan kita letakkan di atas cawan petri yang sudah diberi label, kemudian sampel bentos kita bawa ke laboratorium untuk kita lakukan pengamatan dengan menggunakan mikroskop. Lalu kita identifikasikan sampel bentos tersebut.
Nekton adalah kelompok hewan air yang termasuk ke dalam kelas Pisces, dikenal dengan finfish, bertulang punggung, bergerak dengan sirip, bernapas dengan insang, dan mempunyai suhu tubuh relatif sama dengan suhu habitatnya atau poikilotherma. Nekton sendiri juga berasal dari bahasa Yunani yang berarti berenang, dan ilmu yang mempelajari nekton disebut nektologi, sedangkan orang yang mempelajari nekton disebut nektologis. Pengambilan sampel nekton atau ikan biasanya menggunakan jala atau jaring. Pada pengambilan sampel nekton, selanjutnya alat yang digunakan yaitu jala atau bisa juga penyaring untuk menangkap ikan dan plastik sampel untuk memasukkan sampel nekton nanti. Nah, pertama-tama kita bawa jala, lalu kita ambil Setelah sudah mendapatkan sampel nekton, kemudian kita masukkan ke dalam plastik. Selanjutnya, kita bawa ke laboratorium untuk dicek jenis nekton tersebut.